Bu kayaknya Cliff ini kena leukemia, trombosit HB di bawah rata-rata, tapi leukosit dia tinggi banget. Orang normal tuh harusnya 10.000, dia sampai 300.000. Kalau misalkan Cliff udah sembuh nih, boleh Cliff mau ngapain? Mau sekolah, mau naik sepeda lagi. Mau naik sepeda lagi. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Halo guys, balik lagi di Grup Buah Praktek, podcast yang setia memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah yang nonton. Nah, hari ini aku kedatangan lagi seseorang ibu yang hebat dan juga anak yang hebat tentunya, yang sedang berjuang teman-teman. Jadi ini Kak Dea. Halo, selamat siang ya Kak Dea ya. Siang. Thank you udah sempetin mampir ke sini sama Cliff juga. Halo. Halo. Umur berapa Cliff? 7. Udah makan belum? Udah. Makan apa tadi? Ayam sama telur. Ayam sama telur. Oke. Nah, hari ini kita akan bercerita karena Kak Dea juga sempat share juga ya beberapa video di TikTok ya, tentang mungkin anaknya Cliff yang sedang berjuang melawan cancer ya. Cancer darah, betul banget. Sehat kan? Sehat, mantap. Oke, mungkin dari Kak Dea boleh cerita nggak? Ini kan mungkin Cliff masih kecil ya, dan kita sebenarnya mungkin taunya cancer ini banyaknya tuh menyerang orang lebih tua atau lebih dewasa. Nah ini pertama kali aku hadirkan ternyata ada di umur masih kecil ya. Nah itu gimana sih awalnya bisa ketahuan cancer? Awalnya Cliff itu demamnya tuh berulang seminggu. Kapan itu kejadiannya? Berapa tahun lalu? Akhir tahun 2022. Akhir tahun. Okay. Itu sebenarnya udah demam. Cuma aku pikir kan dia kalau biasanya sakit biasa dikasih minum obat penurun panas tuh turun udah gitu kan. Nah habis itu udah tuh 6 hari itu udah turun, tapi terus 3 bulan ke depan itu udah biasa aja. Pas di bulan Maret itu yang ngedrop, dia seminggu demam. Kalau malam demam, kalau siang itu biasa, aman. Normal, aman. Tapi ini badannya tuh penuh memar. Jadi misalkan kegores atau jatuh dikit tuh memarnya sampai biru banget gitu. Okay. Tapi aku nggak curiga itu kenapa. Aku pikir cuma karena memar doang kan. Terus dia juga gusinya sukain kayak bengkak berdarah gitu. Nah, aku pikir juga biasa kan tuh sariawan biasa. Terus pas hari ke-6 itu aku curiga nih dia. Aku pikir kalau nggak sakit tipes, kalau nggak demam berdarah. Yeah. Nah aku bawalah ke dokter biasa. Dokter anak lah. Dokter anaknya dia yang biasa. Sebenarnya dia dari kecil ini nggak pernah sakit yang gimana paling ke dokter itu imunisasi aja sih yang wajib. Pas itu dokternya nyuruh dia tes tes darah untuk mengetahui TBC karena badannya ini turun drastis. Jadi makannya normal, tapi badannya kurus banget, tidak sesuai dengan umurnya. Oh, oke. Habis itu terus tes darah lah. Enggak, jadi gini, kalau pas kata dokter kalau besok nggak panas, udah nggak perlu deh gitu. Paling ini cuma tipes atau nggak demam berdarah gitu kan. Besoknya enggak tuh, besoknya dia turun. Tapi pas hari keduanya demam lagi. Nah, aku langsung bawa ke lab, dicek lab, suruh nunggu. Pas suruh nunggu, dibilang suruh nunggu 1 jam. Terus petugasnya bilang, Bu, kayaknya dokter bilang harus langsung masuk IGD. Aku nggak tahu tuh, tapi aku belum tahu itu hasilnya apa. Kenapa ya gitu. Tapi cek labnya semua tuh? Semua, medical check up? Enggak, cuma darah, cuman kayak HB, trombosit, yang dicurigai dokter aja. Iya. Tapi kelihatan dari situ? Kelihatan langsung. Hasilnya keluar, dokter langsung bilang, Bu langsung ke IGD. Aku nggak tahu itu kenapa IGD-nya. Pas langsung bawa ke sana, hasilnya dokter bilang, punya keluarga riwayat kanker nggak? Gitu. Kaget dong ya kan? Ya kan kaget. Kenapa ya dok? Karena ini menjurus katanya. Tapi aku belum tahu itu kansernya apa. Dengan hasil darah dan ronsen karena dia ini ada pembengkakan jantung dan limpa. Jadi kan dia di toraks kan di ronsen. Katanya kalau dengan anak-anak leukemia ini ciri-cirinya gejalanya gejalanya membengkak.
Nah, tapi ini baru diagnosanya dokter jaga doang kan. Aku masih berharap bukan itulah gitu Pasti. ya. Nah, tapi dia harus dirawat kan karena trombositnya itu di bawah standar. Trombosit HB di bawah rata-rata, tapi leukositnya dia tinggi banget. Orang normal tuh harusnya 10.000, dia sampai 300.000. Itu leukositnya? Leukosit 30 kali lipat berarti ya? Harus dirawat kan. Aku di rumah sakit terdekat dulu kan. Terus udah gitu itu cuma transfusi aja, belum ada tindakan apa-apa. Yeah. Dokter anak bilang, Bu kayaknya Cliff ini kena leukemia. Tapi kita butuh sampel darah untuk mengetahui leukemia itu kan banyak jenisnya ya. Ini jenisnya kemana gitu kan. Ya udah di situ, terus besoknya dokter bilang udah ada hasilnya. Sepertinya ini dia ALL. ALL itu kan leukemia akut yang banyak menyerang anak-anak. Oh memang banyak menyerang anak-anak. Banyak menyerang anak-anak. Hampir 75% yang aku tahu ya. 75% menyerang anak-anak. Menyerang anak-anak usia 5 sampai 10 tahun katanya. Udah gitu, udah kan dokter ini nyaranin untuk ke Siloam ya kan. Tapi aku lebih karena ada riwayat keluarga yang udah pernah berobat ke rumah sakit di Jakarta itu, aku langsung besok aku langsung bawa ke sana. Dia langsung masuk IGD, terus disarankan untuk masuk PICU karena leukositnya makin nambah 450.000. PICU tuh kayak ICU gitu ya? Ya, ICU untuk anak-anak. Berarti di rumah sakit yang pertama ini yang dekat dengan rumah sudah didiagnosis untuk cancer, leukemia, cuma belum tahu maksudnya belum tahu tipenya itu kan cuman ALL. ALL itu kan ada L1, L2, L3. Banyak ya? Banyak. Akhirnya coba ke yang lebih spesifik, ke rumah sakit yang lebih spesifik ya. Kalau boleh tahu, Cliff ini berapa bersaudara? 3. Cliff yang paling bungsu. Yang kakak-kakaknya sudah beda berapa tahun? Yang pertama beda 13 tahun. Yang kedua? Beda 10 tahun. Berarti 20 tahun yang pertama ya? Iya, 20 tahun. Yang kedua 17 tahun. Berarti Cliff tiba-tiba hadir dong ya? Bonus Kak, rezeki. Bonus rezeki, betul banget. Oke, nah setelah itu kakak akhirnya membawa Cliff ke rumah sakit di Jakarta. Iya, Yang saya tahu rumah sakit yang di Jakarta itu sangat-sangat penuh dan kayaknya ngantri banget tuh. Iya, bener. Kayak mungkin jantung kan juga nggak usah di sana juga kan ya? Oh enggak, itu khusus buat cancer. Oh itu khusus buat cancer. Nah berarti banyak sekali kan orang-orang yang sakit ke sana semua. Nah itu dapatnya gimana tuh pertamanya, langsung aja ke UGD gitu? Iya, bukan karena ada riwayat keluarga, jadi udah kenal, tahu gitu ya, langsung kita ke dokter khusus. Emang dokter anak emang untuk penyakit cancer nggak banyak lah di situ ya. Jadi lebih prioritasin juga anak-anak ya. Terus dia langsung disuruh masuk PICU karena gini, kalau menurut dokter jaganya tuh 450.000 itu leukosit, resiko kematian mendadak, gagal jantung, henti nafas, karena itu kan terlalu tinggi banget. Dia hyperleukositnya. Jadi kan kalau di ruang PICU kita lebih itu ya, langsung kedetek semua ya berarti ya, atau gimana? Kalau di ruang PICU itu lebih intens ya, maksudnya lebih dikontrol lah daripada ruang biasa. Cuma memang fisiknya nggak, baru mau lemah, nggak fisiknya apa, kayak biasa aja gitu ya? Iya, fisiknya nggak lesu, nggak ngedrop. Kayak kita biasa, cuman hasil darahnya yang ngedrop semua. Nggak sempet atau nggak berniat untuk cari second opinion? Nggak sempet sih, tapi memang aku udah yakin pasti sakit itu sih, gitu ya. Maksudnya dokternya bilang ini udah pasti Bu, sakitnya ALL, leukemia katanya. Oh jadi karena udah yakin, jadi langsung aja pengobatan terbaik lah ya, kasih buat anak ya. Terus setelah dipicu waktu itu 2 tahun lalu berarti ya? Setahun lalu ya? Bulan Maret 2023 ya? Iya. Nah setelah itu ada perbaikan juga akhirnya? Perbaikannya transfusi, baru transfusi dan menurunkan si leukosit dengan dosis obat kemo setengah, jadi dia turun. Ya tetap dipantau sih. Langsung kemoterapi juga saat itu? Enggak, belum. Itu baru menurunkan leukosit. Jadi kalau kemo itu kita harus dalam keadaan sehat Kak.
Oh, jadi di apa ya? stabilin dulu. Stabilin dulu ya, dibalansin dulu semuanya. Semua hasil darah harus normal, nggak boleh di bawah standar. Baru kita baru boleh kemo. Oke. Kalau kemo itu semua badan harus sehat. Berarti saat itu pertama kali ke PICU itu untuk menstabilkan supaya keadaan normal, akhirnya untuk di kemoterapi. Iya. Oke. Berapa lama waktu itu di PICU? Di PICU 2 minggu. Tapi after that memang benar bisa stabil. Stabil. Puji Tuhan stabil. Puji Tuhan. Habis itu baru kemoterapi ya. Puji Tuhan stabil, setiap hari suster, dokter visit. Khawatir karena leukosit itu tinggi banget. Cuman takut tiba-tiba yang tadi itu ya. Karena memang katanya ciri-ciri leukosit tinggi itu nggak ketahuan, tiba-tiba bisa udah kayak berhenti. gitu. Oke, tapi saat itu 2 minggu berarti kakak temenin banget dong di sana. Temenin sampai 7 kilo aku. Udah nggak berasa makan. Tapi lihatnya gimana waktu itu seorang anak umur berapa berarti 5 tahun umur ya? 5 tahun. Gimana sih perjuangan Cliff waktu itu mungkin dari sisi mama? Kalau dia waktu awal masih takut ya. Masih takut. Iya. Karena nggak boleh temenin juga ya kalau nggak salah ya. Sama kayak ICU gitu nggak sih? Kalau di situ boleh ditemenin kalau ada permintaan, karena kan anaknya kan kasihan juga ya. Kan kita dipikirnya mentalnya ya. Berarti boleh temenin ya saat itu ya. Boleh. Gimana waktu itu lihat perjuangan Cliff? Dia semangat sih. Cuman emang waktu awalnya itu kan dia karena takut jarum suntik ya, namanya anak-anak ya. Karena kan infusnya kalau anak-anak itu kan bukan anak-anak, kalau infus itu udah 5 hari harus pindah-pindah ya lagi, kan. Ya aku sih sedih ya. Tapi kalau dia memang semangat. Kadang dia suka ngomong sih, kenapa aku dikasih sakit kayak gini, dia bilang gitu. Waktu itu sakit nggak badannya? Badannya sakit. Dalam-dalamnya sampai nggak bisa jalan. Oh iya. Kan dia ininya tulang belakangnya yang diserang dia. Oh. Dia nggak bisa jalan sampai harus minum MO untuk morfin. Oke, morfin untuk tahan sakit ya. Untuk menahan paracetamol udah nggak mempan. Oh, jadi benar-benar nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nangis nggak? Nangis. Oh, nangis. Nggak kuat dia. Tapi semangat. Semangat. Wih. Dulu berarti waktu itu kurus banget ya berarti ya? 14 kilo. 14 kilo. Ada fotonya nggak? Ada fotonya kakak. Nanti kita tampilin. Aduh. Tapi waktu itu ngerasainnya apa lagi selain sakit? Semangat? Doang. Apa? Itu doang. Itu doang. Lupa. Iya. Iya, udah 1,5 tahun lalu ya. Oke, akhirnya stabil nih, puji Tuhan. Terus akhirnya melakukan kemoterapi. Berapa lama itu kemoterapi? Berapa kali? Sampai saat ini? Oh, masih sampai saat ini? Masih. Kalau sekarang udah fase perawatan maintenance, tapi yang durasinya 7 minggu sekali. Cuma nggak nginep. Kalau baru pertama fase pertama itu harus nginep seminggu sekali. Jadi seminggu kemo, pulang 2 hari kita ke dokter, minggu depan masuk lagi. Selama 8 minggu. Selama 2 bulan, seminggu sekali. 2 bulan seperti itu? Seminggu sekali. Setelah itu yang fase 7 minggu sekali itu? Enggak, ada lagi. Ada lagi sebelum ada lagi 2 minggu sekali. Jadi lama-lama berkurang. Oh, sekarang di fase 7 minggu sekali. 7 minggu sekali, udah perawatan. Nah, itu akan terus-terusan? Enggak, atau? Masih 8-9 bulan lagi. 1 tahun, fase maintenance itu 1 tahun. Nah, setelah itu tidak lagi kansernya akan lebih banyak atau tes lagi. Jadi ngambil cairan di susun tulang belakang untuk tahu sel kansernya udah habis apa belum. Tapi puji Tuhan sekarang dia udah masuk remisi. Tapi selama kemoterapi nih, apa sih perjuangannya selain tadi harus bolak-balik? Nah, mungkin secara mental seperti apa? Mungkin bisa digambarin juga karena mungkin di luar sana bukan cuma anak-anak yang punya penyakit kanker, tapi kan banyak penyakit-penyakit lain yang mungkin juga butuh untuk disemangatin juga anak-anak. Gimana sih perjuangan mentalnya? Perjuangan mentalnya. Kalau aku sih ya selalu semangatin dia. Kalau dia pasti sembuh. Kalau sekarang masih sering sakit-sakit nggak? Masih. Apa yang sakit biasanya? Biasanya tuh kakinya. Karena obat kemonya ini efek sampingnya ke tulang sendi. Oke. Sakitnya kayak gimana sih kalau boleh diceritain, Cliff? Pegel ya. Pegel. Terus? Udah pegel. Ya.
Kalau sekarang efeknya itu obat kemonya kan beda-beda ya efeknya. Kalau yang masih masih nginep kadang diare. Kemarin terakhir kena infeksi paru-paru. Dan dia harus masuk PICU sebenarnya. Oh, berarti efek sampingnya juga banyak juga ya. Iya. Tapi kan kemo itu sebenarnya matikan imun ya kalau nggak salah ya. Semuanya Semuanya, sel sehat sel-selnya juga ya? di Oh, jadi bener-bener abis kemo tuh lemes banget berarti ya? Atau gimana sih? abis kemo. Kalau abis kemo nggak lemes, abis kemo sakit apa enggak? Habis kemo pernah ada yang sakit ada yang enggak. Kadang sakit kadang enggak ya? Makanya kan kalau orang kemo itu harus banyak makan ya. Nggak ada pantangan dokter bilang itu karena ya itu. Karena abis kemo itu kan semua sel-sel Dimatikan. dimatikan. Harus banyak makan berarti abis itu ya? Tapi kan kadang-kadang ada obat yang bikin mual itu. Iya. Yang bikin mual dan nggak bisa makan. Tapi nggak apa-apa, yang penting apa? Semangat ya? Iya. Dia semangat. Semangat. Ini udah cabai tadi, bukan juga cabai. Oke. Nah, gimana sih cara mungkin kakak sebagai orang tua ngejelasin tentang itu ke Cliff? Kalau dia tuh taunya dia sakitnya kan kelainan darah. Karena banyak teman-temannya juga kan di sana sakitnya sama kan. Rata-rata banyak yang sakit itu. Dan mereka semangat. Jadi aku kalau bilang dia itu kakak itu udah sembuh. Ya udah Kak Ade juga mau sembuh. Dia selalu ngeliat yang udah ngelewatin lama gitu ada terus dia sembuh. Dia semangat. Iya dong. Yang penting kan semangat ya. Iya. Ada mama yang temenin terus setiap saat. Kalau keluarga mungkin responnya kayak gimana kak? Pas pertama tahu semuanya ya nggak bisa terima lah Kak ya. Semua nggak bisa terima. Karena tadi ada riwayat cancer juga nggak? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dari Semua rata-rata di sana kalau kita tanya yang teman-teman seperti nggak ada riwayat cancer. rata-rata di sana nggak ada yang riwayat cancer. Yang masih bayi pun juga ada loh Kak kena cancer. Bayi? Bayi umur 3 bulan waktu itu. Cerita nggak sih penyebabnya apa? Dia kebetulan kalau setahu aku dia ada di perut ya kalau nggak salah kansernya. Dari lahir kalau bayi itu. Oh, mungkin mamanya kena cancer juga pas Enggak ada. Enggak, dia bilang makan juga biasa apa. Ada yang juga ginjal dari umur 9 bulan. Oh ya? Diangkat 1 ginjalnya dari umur. Dari umur 9 bulan. Jadi ada yang cancer bayi umur 9 bulan, cancer ginjal. Iya. Diangkat 1 di umur 9 bulan. Ada yang Arsila umur berapa ya? Dari 1 tahun. Dia cancer saraf ya kalau nggak salah. 1 tahun cancer saraf. Banyak yang masih bayi pun juga banyak. Itu Itu kan jadi- kalau kita di sana ruangan khusus anak-anak ya. Iya. Jadi ya teman-temannya banyak yang sakitnya bervariasi kansernya. Berarti begitu ke situ kayak Dibukakan, tidak sendiri dong, dibukakan. Iya, dibukakan. Oh ternyata banyak ya yang lebih. Kalau aku nih bersyukur ya, anak aku bersyukur dia fisiknya utuh gitu ya. Jadi aku di sana tuh dibukakan mataku, biarpun dia sakit, tapi aku bersyukur dia masih sehat. Banyak yang maaf ya, yang fisiknya nggak utuh, tangannya diamputasi, masih umur 3, kakinya. Jadi benar, jadi cancer itu sebenarnya juga kan selama ini kita kayak nganggep ya mungkin ada keturunannya, tapi berapa persen doang. Jadi dengan Rata-rata di sana nggak ada, cerita nggak kakak ada berarti ya gift aja gitu dari Tuhan ya. Iya, ya kalau kita di sana ya teman-teman udah suratan takdir anak kita lah. Kalau bentuk dukungan dari kakak-kakaknya Cliff seperti apa sih ke Cliff? Dukungannya gimana kakak? Kakaknya paling ini ngajak main. Dia kan umur segini tadi kan lagi udah seneng lagi aktif-aktifnya main ya, terus tiba-tiba nggak boleh sama dokter kan nggak boleh main karena takut kena infeksi, takut jatuh. Jadi dia mainnya di rumah game. Kalau jatuh tuh akan kenapa kak? Kalau jatuh itu kalau dokter tuh bilang nanti takutnya kenapa-napa. Karena gini, kemo itu kan juga merapuhkan tulang. Iya. Nanti bikin penyakit baru jadi Jadi nggak fokus ke kemonya dan ada menimbulkan penyakit baru. Oh, jadi lebih baik dijaga dulu Dijaga. gitu ya. Nggak sekolah juga. Nggak sekolah. Jadi biar stabil Biar fokus dulu. fokus. Kangen nggak sekolah? Kangen teman-teman. Kangen. Oke. Nah, kalau pantangan sendiri ada nggak Cliff? Pantangan Kalau makan? dari dokter sih sebenarnya nggak apa-apa makan apa aja, cuman jangan yang berlebihan gitu ya. Kalau Clip sih aku sendiri nggak mantangin dia nggak boleh makan yang
dibakar kayak sate. Itu kan pemicu ya katanya. Paling itu sih yang MSG dikurangin kayak gitu-gitu. Oke. Tapi selama menjalani proses penyembuhan Cliff, mendampingi gimana kayak mungkin dokternya, terus mungkin pelayanannya, ada kekecewaan nggak atau Enggak sih. baik-baik semua? Baik-baik semua. Kita kalau nanya melalui WA aja dijawab sama dokter, cepet kok, responnya cepet. Good lah ya, itu juga sangat membantu kan, karena bikin kita juga nggak panik. Iya. Kalau kita nanya, dok ini dia udah demam berapa hari, gitu, coba ditanya udah berapa lama, berapa demamnya. Kalau misalnya kira-kira udah 3 hari, langsung IGD. Karena kalau anak ini kan nggak boleh demam berulang, nggak boleh kejang gitu kan. Jadi kalau dia udah demam 3 hari harus langsung IGD. Oke, nah harapannya Kak Dea mungkin buat Cliff dan juga buat teman-teman di sana yang mungkin lagi berjuang juga melawan sakit, teman-temannya Cliff juga ya, yang di rumah sakit, yang Cliff teman-teman barunya juga baik-baik kan? Baik. Seneng kan? Senang. Gimana mungkin ada nggak? Kalau aku harapannya anakku biar sehat sampai tua aja. Sama semua harapan orang tua yang sedang berjuang anaknya untuk sehat, sehat sampai tua. Oke. Yang pastinya sembuh. Amin. Cliff punya cita-cita jadi apa? Dokter. Jadi Dokter, weh. Kenapa dokternya baik banget nih di sana? pengen jadi dokter anak. Iya. Nyembuhin yang sakitnya sama. Wih. Semoga kesampean ya. Amin. Iya, amin. Belajar yang giat ya. Nanti kalau udah boleh sekolah lagi, Iya. belajarnya harus giat. Biar jadi apa? Dokter. Dokter apa? Dokter anak. Dokter anak. Nah sekarang kalau misalkan pertama kali nanti kalau misalkan Cliff udah sembuh nih, boleh sama dokter ngapain aja? Cliff mau ngapain? Mau sekolah. Mau main. Mau main? Mau naik sepeda lagi. Mau naik sepeda lagi. Karena sebelum sakit aktif banget. Aktif banget ya. Tapi ini berarti sebenarnya keadaannya seperti ini terus baik-baik aja sampai nanti kemoterapi lagi gitu ya. Kalau nggak ada sakit-sakit panas gitu. Mudah-mudahan jangan. Iya, jadi Karena selama fase 1-2 dia sering ngedrop. kalau sekarang udah Puji Tuhan sudah sudah stabil. stabil. Jadi tinggal menjalani remisi Remisi total. remisi total aja gitu kan. 8-9 bulan lagi kemonya selesai, kita tes sum tulang belakang lagi. Kalau udah selesai lepas obat kemo, tinggal kontrol ke dokter 3 bulan sekali. Oh. Tapi itu harus sampai 5 tahun ya ke Iya. depan. Apa-apa. Terus duduk. Wes, oke. Cliff ada pesan nggak buat mama sama buat kakak-kakak yang udah nemenin? Nggak tahu. Oh, bilang apa sama mama coba? Lihat tuh mamanya tuh saya. Mama, Mau bilang makasih nggak? Makasih nih. Iya. Temenin adek. Iya. temuin apa? Udah temenin di rumah sakit ya. Temenin rumah sakit. Temenin berobat ya. Temenin berobat. Cium dong mamanya. Oh. Oke, Cliff semangat terus ya. Iya, amin. Nanti kalau jadi dokter kabar-kabarin ya. Iya. Oke. Pokoknya semangat. Nanti kalau misalnya sekolah yang giat, Iya. main lagi sama teman-teman. Pokoknya sekarang Cliff berjuang dulu buat sembuh total ya. Iya. Siap. Oke. Kak Ade, Iya. makasih ya udah datang ke sini, udah sharing-sharing juga pengalamannya sama Cliff juga. Semoga semua cita-cita tercapai. Lebih baik lagi, terus sehat Amin. 100%. Amin. Sembuh 100%. Amin. Amin.